Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga masih pada sehat dan cuan terus ya. Nah, balik lagi sama gue Excel, dan di video kali ini gue akan bahas tentang reksadana. Kenapa bahas reksadana? Karena nggak semua orang cocok untuk investasi di saham atau di kripto. Jadi ada juga beberapa yang memang cocok untuk profil resikonya ini untuk investasi di reksadana. Jadi kali ini gue bakal bahas reksadana. Ada jenis-jenis apa aja reksadananya, terus cara milihnya gimana, dan lain-lain. Gue akan jelasin semuanya di video ini. Jadi langsung aja tonton sampai habis ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum ngerti reksadana itu apa sih? Nah, jadi simpelnya gini. Misalkan teman-teman nggak ngerti tentang investasi, tapi teman-teman mau investasi. Dan misalkan teman-teman nggak ada waktu untuk belajar terlalu rumit dan lain-lain untuk investasi saham dan lain-lain. Jadi ada yang namanya reksadana. Simpelnya gini, misalkan teman-teman itu punya uang untuk diinvestasikan, teman-teman titipin ke orang yang memang jago investasi. Misalkan teman-teman titipin ke gue yang akan mengolah duit teman-teman, gue investasiin di mana, di A, di B, dan lain-lain. Nanti kalau udah untung, teman-teman yang terima hasilnya, tapi tentu aja bagi hasil sama gue. Itu adalah cara kerja dari reksadana, simpelnya seperti itu. Tapi bedanya, yang dititipin atau teman-teman titipnya itu bukan ke gue, tapi ke manajer investasi, yaitu orang-orang yang memang sudah belajar, sudah berpengalaman dalam menginvestasikan duit klien-kliennya atau customer-customernya. Jadi memang aman dan sudah diawasi OJK dan lain-lain. Jadi ini benar-benar legal di Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman nggak mau pusing dan lain-lain, teman-teman bisa titipin dana di reksadana. Tapi memang untuk resikonya memang udah pasti lebih rendah daripada saham dan lain-lain. Tapi returnnya pun akan lebih kecil. Ya, balik lagi. Low risk, low return, high risk, high return. Itu adalah hukum alam yang nggak bisa dilawan. Nah, jadi kalau teman-teman udah mulai ngerti apa itu reksadana, sekarang gue akan jelasin jenis-jenis apa, ada jenis apa aja di reksadana. Nah, di sini gue langsung aja ke share screen-nya ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini gue buka website bareksa.com. Nah, ini adalah sebenarnya website platform jualan reksadana, tapi karena datanya ini lumayan lengkap, gue sering pakai website Bareksa ini untuk filter reksadana-reksadana yang akan gue beli. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja ke bagian atas nih, reksadana. Teman-teman pencet aja, nanti akan muncul reksadana-reksadana yang ada di Bareksa dan di Indonesia. Nah, kalau udah kayak gitu, teman-teman bisa lihat nih di kiri, jenis reksadana. Ini adalah jenis-jenis reksadana yang ada di sini. Nah, tapi yang paling sering disebutin adalah ada 4. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Itu adalah 4 yang paling sering. Mungkin teman-teman juga pernah dengar tentang reksadana indeks dan ETF. Itu juga ada beberapa. Nah, kalau teman-teman belum tahu reksadana apa aja sih tadi, ada pasar uang, pendapatan tetap, bedanya apa aja. Di sini gue akan langsung jelasin. Nah, di sini gue bisa centang dulu untuk reksadana pasar uang. Nah, langsung aja gue cari. Oh iya, kalau teman-teman mau cari yang khusus syariah, teman-teman juga bisa centang di sini. Di kategori, teman-teman bisa centang yang syariah. Nanti akan muncul reksadana-reksadana yang memang hanya syariah. Kayak gitu. Nah, di sini udah keluar nih hasil filternya, reksadana-reksadana yang ada. Yang reksadana pasar uang. Ini ada banyak ya, ada return-nya, ada NAV-nya, ada barometernya, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, gue akan contohin buka satu. Misalkan di sini ya, gue mau buka yang Bahana Dana Liquid. Misalkan gue buka, nah nanti akan muncul nih. Gue langsung aja buka ke fun fact sheet-nya. Nanti akan muncul PDF kayak gini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini penjelasan-penjelasan ada manajer investasinya, tujuannya apa, dan lain-lain. Nah, kalau gue akan langsung ke bagian di sini. Efek dalam portofolio, ada 10, top 10. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ada Bank Bengkulu, Bank Nasional Nobu, Bank BPD, Jambi, Jawa Barat, dan lain-lain. BPD ini adalah Bank Pembangunan Daerah. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, ini artinya adalah top 10 bank di mana si manajer investasi Bahana Dana Liquid ini investasiin duit teman-teman ke bank-bank ini. Nah, investasinya dalam bentuk apa? Kalau bank, kemungkinan besar adalah dalam bentuk deposito. Jadi, teman-teman taruh duit di manajer investasi ini, dan investasinya, duit teman-teman akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke bank-bank ini, ke deposito bank-bank ini. Ini adalah top 10-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada grafiknya juga dan lain-lain. Ini teman-teman bisa baca. Nah, kayak gitu. Sekarang coba kita cek juga yang lainnya. Kita ambil, misalkan kita ambil random yang ini deh, Cipta Dana Kas Syariah. Kita buka lagi fun fact sheet-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau di sini ada bagian kebijakan investasi. Jadi kebijakan investasinya efek
hutang itu bisa 0% sampai 100% alokasinya, dan pasar uang bisa 0 sampai 100% juga. Jadi kalau efek hutang ini artinya obligasi, kan kalau pasar uang ini deposito. Jadi kalau teman-teman ngerti, si manajer investasi ini atau si reksadana ini bisa taruh duit teman-teman yang digabungin sama klien-klien yang lain ini bisa 0% di obligasi sampai 100% di obligasi, atau 0% di deposito sampai 100% di deposito. Tapi untuk sekarang posisinya adalah di pasar uang atau deposito ada 94,63%, dan dalam bentuk cash atau uang tunai adalah 5,37%. Jadi lagi nggak ada obligasi. Nah, terus kalau teman-teman bisa lihat di sini, efek terbesarnya itu ada time deposit BCA Syariah, BRI Syariah, BTPNS, Jabar Syariah, dan Mega Syariah. Jadi teman-teman bisa lihat, karena tadi dia namanya syariah, jadi dia taruh duitnya di bank-bank yang memang syariah, jadi bukan riba, kayak gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat deh, ada kinerjanya dibandingkan dengan benchmarknya, terus ada kinerja 5 tahun terakhir, ini yang sejak peluncuran, ini teman-teman bisa belajar baca-baca sendiri. Nah, reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang gue bisa bilang paling aman, resikonya paling kecil, walaupun returnnya juga paling kecil. Kenapa dia paling aman? Karena resiko ruginya itu kecil banget. Kalau teman-teman bisa lihat ya tadi ya, di sini, ini grafiknya itu naik terus. Ini selama 1 tahun terakhir dia naik terus. Ini 6 bulan terakhir pun naik terus. Selama 1 bulan terakhir pun naik terus. Jadi ini adalah reksadana yang memang paling aman. Nah, kenapa dia paling aman? Karena dia dimasukin ke deposito, kebanyakan di deposito. Dan deposito ini memang salah satu investasi yang paling aman. Kalau orang tua teman-teman mungkin paling banyak investasi bakal di deposito. Nah, kayak gitu. Terus kalau kita bisa lihat ya, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita lanjut ke Bareksa lagi. Kita buka reksadana pendapatan tetap. Nah, di sini kita buka pendapatan tetap. Nah, kalau reksadana pendapatan tetap ini, dia levelnya sedikit di atas dari reksadana pasar uang. Returnnya lebih gede dikit, resikonya pun lebih gede dikit. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Kalau kita lihat, nah, returnnya aja udah beda nih. Teman-teman bisa lihat, returnnya ada yang mencapai 11%, bahkan ada yang 15,96% selama 1 tahun terakhir. Jadi returnnya pun di atas reksadana pasar uang, resikonya pun di atasnya. Kita ambil salah satu yang random deh. Misalkan ini, Capital Fixed Income Fund. Kita buka ya. Nah, kita lihat fun fact sheet-nya lagi. Kita tutup-tutupin dulu yang lain. Oke, nah di sini teman-teman bisa baca-baca juga. Nah, di sini yang beda, kebijakan investasi. Kebijakan investasinya ini, kalau tadi teman-teman ingat di reksadana pasar uang, 0 sampai 100% di efek hutang, 0 sampai 100% di pasar uang. Nah, kalau di sini udah beda. Di sini kebijakan investasinya, obligasinya 80 sampai 100%, dan pasar uangnya 0 sampai 20%. Kayak gitu. Terus kalau kita lihat komposisi portofolionya, ini juga udah beda. Dia paling banyak di obligasi. Obligasinya itu 84%, pasar uangnya di 16%. Jadi udah akan lebih banyak obligasi dan returnnya pun kemungkinan akan lebih besar. Kita bisa lihat di sini kepemilikan efek terbesar dalam portofolio reksadana. Ini udah beda nih. 1 sama 2-nya memang deposito nih, sama kayak tadi, deposito Bank Capital, deposito Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. Tapi yang 3 sampai 9 ini adalah surat berhutang negara semua nih, atau obligasi. Ada obligasi negara, ada obligasi syariah negara. Jadi ini lebih banyak di obligasi. Teman-teman bisa lihat di sini returnnya juga di atas nih. 1 tahun terakhir dia 15,49%, tolak ukurnya atau benchmarknya itu 9,26. Jadi dia di atas benchmark. Terus kalau kita lihat 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, sejak peluncuran pun dia selalu di atas benchmark kayak gitu. Nah, ini di sini resikonya ya. Profil return risk-nya, dia itu pendapatan tetap di sedang. Jadi ini pasar uang, terus pendapatan tetap, terus campuran, baru saham. Nah, yang ini return risk-nya atau profil resikonya itu di sedang. Jadi dia masih di sedang, di antara sedang dan rendah. Dia di level 2-nya, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih grafiknya ya. Ini grafiknya dibandingkan dengan benchmark-nya. Nah, dia udah menang dari benchmark-nya. Jadi benchmark-nya itu yang merah. Nah, di sini teman-teman bisa baca-baca juga sendiri nanti dari website Bareksa. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis reksadana yang berikutnya, yaitu reksadana campuran. Reksadana campuran. Kita unklik, baru kita klik yang campuran. Oke. Nah, di sini udah muncul lagi. Nah, ini udah beda lagi nih.
1 tahunnya lebih gede lagi. Kalau teman-teman bisa lihat ya, ada yang 0%, ada yang bahkan minus 3%, tapi ada yang sampai 20,85%. Bahkan ada yang lebih nih, 21,96, 24,64, tapi ada yang minus 25%. Terus, nah, pokoknya ini lebih ekstrim daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia resikonya lebih tinggi, kemungkinan return-nya pun lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi dia bisa untung sampai 24% per tahun. Ini reksadana loh. Kayak gitu. Kita ambil salah satu ya, kita ambil yang ini. Principal Balance Strategic Plus. Kita buka, terus kita cari fun fact sheet-nya. Ini kalau kita lihat grafiknya, nah, ini grafiknya ini udah lebih fluktuatif lagi. Jadi dia ada naik, bisa turun, naiknya langsung tinggi, terus tiba-tiba downtrend lagi. Nah, ini ada di reksadana campuran. Gitu. Kita buka fun fact sheet-nya. Nah, ini teman-teman bisa baca lagi ya, nanti baca-baca sendiri. Terus di sini. Nah, di sini kebijakan investasinya udah beda lagi nih. Kebijakan investasinya di saham 1% sampai 79%, obligasi 1% sampai 79%, dan pasar uang 1% sampai 25%. Kayak gitu. Nah, untuk sekarang alokasi dananya si ini ada di obligasi 31%, pasar uang 18%, sedangkan di sahamnya ada 50%. Jadi dia paling banyak di saham. Untuk efek terbesarnya nih, di sini bisa dilihat ada Bank Pembangunan Daerah, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Deutsche Bank, ada obligasi, surat hutang, ada juga bank-bank lainnya lagi. Jadi dia ada pasar uang, ada saham, dan ada obligasi. Teman-teman bisa lihat ini juga grafiknya udah lebih fluktuatif lagi. Jadi kalau teman-teman profil resikonya itu menengah ke atas, teman-teman rela ada kemungkinan ruginya lebih tinggi, tapi returnnya lebih tinggi, teman-teman bisa yang reksadana campuran ini. Dia campuran antara obligasi, pasar uang, dan saham. Kayak gitu simpelnya. Nah, teman-teman sekarang nanti juga bisa cek-cek sendiri nih, buka-buka fun fact sheet dari reksadana-reksadana yang ada. Kayak gitu. Sekarang gue cek lagi, kita cari yang saham sekarang. Mana tadi? Oh, ini. Kita show filter, kita buka yang reksadana saham. Oke. Nah, di sini ini kemungkinan besar akan lebih ekstrim lagi nih. Lihat, nah ini udah kelihatan bedanya nih. Dia return-nya 1 tahun terakhir ada yang sampai 32%, ada yang sampai 34%, 47% bahkan. Tapi yang minus pun kemungkinan besar akan ada juga. Oh, tapi di tahun ini kebanyakan plus nih. Mungkin karena mereka kebanyakan taruh saat kemarin IHSG bullish di bulan November-Desember, jadi hitungannya naik. Nah, di sini ada yang minus 1%. Tapi kalau kita lihat 3 tahun terakhir ada yang minus 20%, ada yang minus 23%. Tapi kalau secara jangka panjang masih banyak yang minus juga nih, karena namanya reksadana saham fluktuatif dan resikonya lebih tinggi lagi. Reksadana saham ini resikonya paling tinggi, return-nya pun bisa lebih tinggi juga, paling tinggi juga kayak gitu. Jadi nggak ada yang terbaik, tapi ada yang tercocok sama teman-teman kayak gitu. Sekarang kita juga kita buka yang kita ambil random ya. Kita ambil yang bawah-bawah dikit deh. Ini deh, Cipta Syariah Equity. Nah, grafiknya juga lebih fluktuatif. Mungkin rada-rada mirip sama yang campuran tadi ya, tapi ini kemungkinan fluktuatifnya lebih tinggi. Kita buka fun fact sheet-nya. Oke. Nah, di sini kebijakan investasinya, efek saham 80% sampai 100%. Sedangkan pasar uangnya 0 sampai 20%. Jadi dia udah nggak ada obligasi lagi. Dia 80% minimal di saham. Teman-teman bisa lihat efek terbesarnya ada Antam, Era, ICBP, KLBF, Link, Semen, Sumarekon, Telekomunikasi, Telkom, Unilever, NTR, dan lain-lain. Ini jadi kemungkinan besar di saham semua paling banyak. Nah, kita bisa lihat grafiknya dia juga di atas benchmark. Dia di atas benchmark dan lain-lain, tapi memang resikonya tetap lebih tinggi. Nih ya, teman-teman bisa lihat 5 tahun terakhir dia masih minus 19%. Tapi sejak peluncuran dia plus 67%. 1 tahun terakhir dia plus 25,92%. Nah, kayak gitu. Untuk klarifikasi resikonya nih, dia di tinggi, dia yang paling merah. Jadi resikonya paling tinggi, kemungkinan return-nya pun paling tinggi. Kayak gitu, itu adalah 4 jenis reksadana yang paling sering dibahas dan paling sering dibeli oleh investor-investor reksadana. Sekarang kita bahas gimana cara milih reksadana yang paling baik. Kayak gitu. Sekarang kita cek ya ke sini. Nah, misalkan kita pakai reksadana saham kayak tadi. Jadi, kalau dari gue pribadi, ada beberapa kriteria yang bisa dipakai untuk memfilter reksadana-reksadana terbaik. Ini di luar jenisnya ya. Jadi, kalau teman-teman
mau beli reksadana pasar uang atau reksadana saham, itu nggak bisa nanya gue, tapi dipastikan dengan profil resiko teman-teman masing-masing. Jadi itu beda-beda. Nggak akan gue bisa bilang, ayo teman-teman investasi di reksadana saham. Nggak bisa, karena misalkan ada teman-teman yang lebih cocok di pasar uang, ada yang lebih cocok di pendapatan tetap, ada yang lebih cocok di campuran, ada juga yang lebih cocok di reksadana saham. Kayak gitu. Tapi di sini gue akan milih, kalau teman-teman udah pastiin, oh gue mau investasi reksadana saham, gimana cara milih reksadana saham yang paling baik, kayak gitu. Sekarang kita lihat di sini, kalau teman-teman bisa cek, kita show filter, kita ambil yang dana kelolaannya paling banyak. Kalau kita pilih yang di atas 500 miliar. Jadi semakin banyak dana kelolaan yang tinggi, semakin banyak dana kelolaannya, artinya semakin banyak orang percaya, dan artinya reksadana itu lebih bisa dipercaya. Itu adalah kriteria pertama. Cari yang dana kelolanya besar, kayak gitu. Nah, di sini udah muncul dana kelola yang besar-besar. Kita tutup dulu filternya. Oke, nah ini adalah reksadana-reksadana yang dana kelolanya di atas 500 miliar. Oke, karena tadi gue bilang yang semakin banyak dana kelolanya semakin bisa dipercaya. Sekarang kita tunjukin gimana caranya munculin AUM atau Assets Under Management atau dana kelolaannya. Jadi di sini teman-teman ke bagian kolom, terus nanti ke yang bawah. Nah, di sini pencet yang AUM, centang aja. Nanti akan muncul AUM-nya. Nah, di paling kanan ini. Teman-teman bisa geser dikit. Nah, di sini pilih yang AUM-nya dari paling tinggi, dari paling tinggi. Nah, ini yang paling tinggi dana kelolanya ada ini berapa nih? Berapa sih angkanya? 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 11 triliun. Dana kelolanya 11 triliun yang Schroder dana prestasi plus. Kedua ada Batavia dana saham 6 triliun dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa pilih 10 sampai 20 reksadana saham yang dana kelolanya paling tinggi. Itu lebih aman. Jadi lihatnya dari AUM-nya ini, Assets Under Management atau dana kelolaannya. Nah, setelah itu kriterianya adalah udah pasti return-nya. Cari yang return-nya besar. Kalau misalkan return-nya ini juga jangan lihatnya dari cuma 1 bulan atau dari 1 tahun atau hanya dari 3 tahun, tapi lihat dari semuanya. Mana yang kira-kira paling baik dan konsisten memberikan profit. Nah, kalau misalkan ini Manulife saham andalan, dia itu AUM-nya ada di posisi keempat, terus 5 tahun terakhir plus, 3 tahun terakhir plus, 1 tahun terakhir plus, dan year to date-nya juga plus, walaupun 1 bulan dan 1 harinya ini minus. Nah, ini adalah salah satu yang bisa dipakai juga, karena ya teman-teman investasi otomatis cari yang return-nya bagus dong. Jadi itu adalah kriteria kedua, cari yang return-nya bagus dan konsisten. Terus teman-teman kalau di Bareksa ini enaknya juga teman-teman ada bagian barometer. Jadi ini udah dinilai sama Bareksanya, cari yang barometernya paling tinggi. Kayak di sini, barometer yang 5 bintang ini adalah Manulife saham andalan. Terus yang kedua ada Schroder dana investasi. Ketiga adalah Sukor Invest Equity Fund, Sukor Invest Syariah Equity Fund, dan lain-lain. Ini teman-teman juga bisa pakai yang barometernya. Ini untuk menentukan kinerja atau performance dari si manajer investasi di reksadana-reksadana ini. Nah, itu udah yang ketiga. Berarti yang pertama tadi adalah kita lihat dari AUM-nya atau dana kelola. Yang kedua kita lihat dari return-nya. Dan yang ketiga lihat dari barometernya kalau dari website Bareksa. Untuk kriteria keempat, teman-teman bisa lihat dari manajer investasinya sendiri. Jadi teman-teman bisa search nih, misalkan kita mau cari yang Sukor Invest Equity Fund. Kita cari aja coba, Sukor Invest Equity Fund. Nanti akan muncul websitenya, misalkan kayak gini. Sukor Investam nih, Sukor Asset Management. Teman-teman bisa lihat, kita tunggu loadingnya. Nah, misalkan di sini teman-teman bisa buka yang tentang kami. Nah, ini adalah manajemen dari manajer investasi Sukor Invest Equity Fund. Nah, di sini teman-teman bisa cek nih, ada Pak Johannes Susilo, Presiden Komisaris, ada Pak Jemi Paul Wawo Intana, Presiden Direktur, dan ada Ibu Yeni Siahaan, Direktur Operasional. Teman-teman bisa coba-coba search di Google nama-namanya, apakah pernah kena kasus atau enggak. Jadi cari manajer investasi yang namanya bersih, jadi nggak pernah kena kasus, dia nggak pernah kena ada rumor-rumor apa. Cari yang namanya bersih, itu adalah kriteria keempat. Jadi kita ulang ya, yang pertama adalah tadi AUM-nya atau Assets Under Management, yang kedua adalah return-nya, cari yang konsisten dan tinggi, yang ketiga adalah barometernya, dan yang keempat dari manajer investasinya sendiri, manajemennya, apakah mereka punya nama yang bersih atau yang kurang bersih, kayak gitu.
Nah, tadi jadi udah gue jelasin reksadana apa aja yang ada, terus gimana cara milihnya. Semoga bisa jadi berkat dan bisa membantu teman-teman yang mau investasi reksadana. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh banget di komen. Nanti gue akan coba balesin dan juga bisa gue pertimbangin untuk jadi video-video berikutnya. Nah, thank you semua yang udah nonton. See you on the next video. Happy investing. Bye-bye.